Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12 dengan bab dimensi 3. Subtema kita adalah jarak titik ke bidang dengan Edis Manli. Selamat mengikuti. Dalam pelajaran hari ini, topik kita adalah jarak titik ke bidang. Misalkan ini ada sebuah bidang alfa, dan ada sebuah titik A. Kita akan cari jarak titik A ke bidang alfa. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita proyeksikan titik A pada bidang alfa. Yang namanya proyeksikan itu adalah dia dijatuhkan tegak lurus. Nah, misalnya dalam contoh ini hasil dari proyeksi titik A ke bidang alfa itu adalah B. Jarak titik A ke bidang alfa itu sama dengan jarak titik A ke titik B. Nah, ini ada sebuah garis pada bidang alfa, misalkan kita sebut dengan P, kemudian ada garis H, kemudian kita tarik atau kita proyeksikan titik A pada bidang alfa dan jatuhnya adalah B. Dan AB itu harus tegak lurus pada bidang alfa. Di sini AB diwakili oleh tegak lurus dengan P, kemudian AB juga tegak lurus dengan H. Dan disimpulkan bahwa AB itu tegak lurus dengan bidang alfa. Dan jarak titik A ke alfa itu sama dengan jarak titik A ke B. B adalah hasil proyeksi titik A ke B. B adalah hasil proyeksi titik A pada bidang alfa. Baik, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang CDHG. Ini ada titik A. Ini bidang CDHG. Nah, kita akan mencari jarak titik A ke bidang CDHG. Langkah yang kita lakukan adalah kita proyeksikan titik A pada bidang CDHG. Di manakah letak proyeksi titik A pada bidang CDHG? Ya, betul, jatuhnya di dan di D. Nah, kita lihat. D adalah proyeksi titik A pada bidang CDHG. Dan bisa kita lihat bahwa AD itu tegak lurus dengan DH. AD juga tegak lurus dengan CD. Dan kita simpulkan AD tegak lurus dengan CDHG. Berarti jarak titik A ke bidang CDHG itu adalah sama dengan AD. Karena rusuk kubus ini adalah 6 cm, maka jarak titik A ke bidang CDHG juga 6 cm. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Titik P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Sedangkan titik R merupakan titik perpotongan EG dan FH. Tentukan jarak R ke bidang EPHG. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus menggambarkan seperti yang diminta oleh soal. Ya, ini saya gambarkan
Tadi titik P itu di tengah-tengah AB. Kemudian titik Q itu di tengah-tengah CD. Kemudian perpotongan FH dan EG itu adalah titik R. Berarti R-nya ada di sini. Pertanyaan soal adalah, tentukan jarak titik R ke bidang EPQH. Nah, sekarang langkah penting dalam materi hari ini adalah kita harus bisa menentukan proyeksi titik R pada bidang EPQH. Nah, di manakah jatuhnya titik proyeksi titik R? Apakah di titik E? Apakah di titik A? Apakah di titik Q? Apakah di titik P? Kita bisa lihat ya. Nah, gini bentuknya dari samping, dari atas, dari belakangnya seperti ini. Nah, di manakah jatuhnya titik R aksen? Apakah di tengah-tengahnya? Nah, poin penting dalam pelajaran ini adalah yaitu bagaimanakah menentukan proyeksi titik pada sebuah bidang. Ya, bisa kebayang ya? Ya, mudah-mudahan bisa dibantu. Nah, kalau kita pakai alat bantu GeoGebra ini, saya gunakan ini ya. Saya klik titik R, kemudian saya klik di bidang EPQH. Nah, melalui alat bantu ini, aplikasi ini ditemukan disinilah jatuhnya titik R. Nah, ini yang harus kamu bisa bayangkan, harus kamu temukan setiap ada soal harus mengebayangkan ini. Ya, dari samping gitu. Kalau begini dibentuk dari seperti titik ke garis ya. Nah, itu. Nah, titiknya ini ya. Kita kasih nama titiknya. Titiknya kita kasih nama titiknya N. Dikasih warna merah biar kelihatan juga. Ya. Nah, ini gambarannya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut ke slide ini. Soal ini tadi. Nah, setelah kita baca soal, kita buat gambarkan dulu kondisional seperti ini nih. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah jadi gambar begini ya. Setelah kita temukan bidang titik jatuhnya titik R pada bidang EPQH, di sini ada titik N, maka langkah selanjutnya adalah sama dengan ketika kita bicara menentukan jarak titik ke garis. Nah, kalau jarak titik ke bidang, setelah kondisi seperti ini, kita buat bidang yang melalui titik R dan R aksen dan melalui bidang EPQH. Sekali lagi, setelah kondisi seperti ini, kita buat bidang atau kita tentukan bidang yang melalui titik R dan R aksen, dalam hal ini N, dan juga melalui bidang EPQH. Dalam soal ini kita temukan bidangnya adalah IRM. Nah, Ikatan Remaja Minang. Wah, ini IRM. Nah, inilah bidang yang akan kita hitung. Baik, kita pindahkan bidangnya. Ini jadi seperti ini. IRM. Dia bentuk segitiga ya. Segitiga siku-siku. Siku-sikunya di R. Setelah itu, N ini adalah R aksen atau yang mewakili jarak titik R ke bidang EPQH. Maka tugas kita adalah menghitung RN ini atau NR ini. Nah, sedangkan sisi yang lain kita sudah ketahui ya, bahwa rusuknya 8, maka IR ini berapa?
IR ini setengah dari rusuk. Rusuknya 8 berarti IR-nya 4. Baik, kita R-nya 4 cm, IR-nya, kemudian RM-nya atau MR-nya 8. Tinggal kita mencari MI atau IM. Nah, untuk mencari ini kan bentuknya Pitagoras. Ya, silakan kamu menggunakan Pitagoras atau menggunakan jalan boleh. Misalkan kalau gunakan Pitagoras seperti biasa, berarti IM sama dengan akar 8 kodrat ditambah 4 kodrat. Sama dengan, saya lebih suka nulis begini ya, 2 kodrat 4 kodrat ditambah 4 kodrat. Boleh ya? Sama dengan, ininya 4 ya. 4 kali 4 kodrat ditambah 1 kali 4 kodrat. Sama dengan 5 4 kodrat. 5 kali 4 kodrat. Berarti 4 kodratnya keluar jadi 4. 5-nya tinggal dalam. Jadi 4 akar 5. Boleh dengan cara itu. Boleh juga dengan cara yang kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu 4 akar 1. 8 kita rubah jadi 4 akar 4. Boleh ya? Selanjutnya yang sisi miringnya itu sama dengan 4 akar 1 ditambah 4. Sama dengan 4 akar 5. Ya, silakan. Mau menggunakan Pitagoras seperti biasa boleh, atau kita menggunakan sifat Pitagoras juga boleh. Nah, kita hitung ya, set. Jawabannya adalah 4 akar 5 cm. Nah, setelah itu kita menggunakan pendekatan luas segitiga, yaitu alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Kita hitung. Alasnya sama dengan alas kali tinggi. Kalau pada pertemuan sebelumnya ada alas kali tinggi bagi 2, sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Karena sama-sama dibagi 2, 2-nya boleh sederhanakan. Jadi cukup alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Alasnya adalah 4 akar 5. Kemudian tingginya kita cari. Kemudian alasnya ini 8, tingginya 4. IM, RN, kemudian RM, RI. Ya, 4 akar 5 RN sama dengan 8 kali 4. Sampai di sini sama dengan, ya, sampai sini kita sederhanakan. Kita sederhanakan, ini 4 disederhanakan, tinggal 8 akar 5. Kemudian kita rasionalkan ya. Dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 8 akar 5 per 5. Ya, itu jawabannya. Ya, jawabannya adalah ini. Baik, anak-anak, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kata kuncinya adalah harus tepat menentukan proyeksi titik pada bidang. Baik, kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 9 cm. Hitung jarak titik C ke bidang BDG. Yakni C
Ini bidang BDG. Ya, jadi kita harus gambar dulu sketsanya. Ya, kita lihat tadi ada titik C dan bidang BDG. Kita buat bidang BDG dulu. Bidang BDG ini B. Nah, bidang di situ. Sekarang kita buat gambarnya agak kelihatan warnanya. Ya, gambar begitu ya. Nah, gambar gini. Nah, kalau dari samping kayak begini bentuknya. Dari samping gitu ya. Nggak bisa kebayang kan? Nah, selanjutnya kita harus proyeksikan titik C pada bidang BDG. Bidang BDG. Di manakah letak jatuhnya proyeksi titik C? Apakah titik B? Apakah di D? Apa di G? Apakah di antara ruas garis BG? Atau di antara ruas garis DG? Atau di antara ruas garis BD? Atau ada di dalam bidang? Sudah tebak ya? Sekarang kamu tebak. Sekarang kita buktikan tebakan benar atau salah. Kita lihat. Saya bantu pakai GeoGebra. Ini titik. Ini bidang. Nah, jatuh di situ anak-anak. Jatuh di situ ya. Dan sekaligus saya informasikan juga ternyata kalau kita hubungkan titik proyeksi titik C, kita kasih nama. Namanya misalkan S ya. Warna merah. Saya ganti namanya. S. Ternyata kalau kita tarik garis titik C ke S, ternyata dia memotong titik E. Nah, ini soalnya sering juga digunakan ya. Jadi nanti kalau ada proyeksi bidang seperti ini ya jatuhnya ada di CE. Ya, jadi anak-anak kita temukan bahwa proyeksi titik C pada bidang BDG adalah di titik S. Langkah pentingnya ada di sini ya. Ketika kita salah menentukan proyeksinya, maka hitung-hitung kita akan salah. Ya, oke baik kita lanjut ya. Ya, sampai sini kita harus membuat sketsa dulu. Ya, sketsa seperti ini. Kita cari titik proyeksi titik C pada bidang BDG. Ya, rusuknya 9. Nah, hasil seperti ini. Tadi jatuhnya di sini di S ya. Nah, selanjutnya adalah kita buat bidang yang melalui titik C dan titik S dan melalui bidang BDG. Ya, sekali lagi langkahnya adalah kita buat bidang yang melalui titik C dan S dan bidang BDG. Kita dapat bidangnya adalah bidang yang kita temukan, yang kita buat adalah bidang COG. COG. Ya, dapat sebuah segitiga, kita pindahkan ke sini, COG. Lagi-lagi segitiganya adalah siku-siku ya. Ini siku-siku di sini. Nah, kemudian CS itu adalah yang akan kita hitung. Sama dengan soal sebelumnya, kita gunakan pendekatannya adalah pendekatan luas segitiga. Ya, ini alas, CS tinggi, GEC alas,
CO tinggi. Baik, kita hitung. CG sama dengan 9, sama dengan rusuk dari kubus. Kemudian CO itu adalah setengah dari diagonal bidang. Nah, kamu sudah harus tahu ya bahwa diagonal bidang itu tinggal dikali akar 2. Ini kalau kita C ke A itu adalah diagonal bidang, maka C ke A itu adalah 9 akar 2. C ke O itu adalah setengah dari C ke A. Berarti CO itu sama dengan 9 akar 2 per 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung OG. Nah, cara menghitungnya boleh menggunakan rumus Pitagoras atau kita menggunakan sifat Pitagoras yang sudah kita pelajari. Karena dicari sisi miringnya berarti ditambah ya. Berarti kita temukan 9 akar 1, terus 9 akar 2, 9 akar 2 per 2 kita ganti menjadi 9 akar 2 per 4. Berarti satu lagi dapat adalah 9 akar 1 ditambah 2 per 4. Sama dengan 9. 1 itu kita ganti dengan 4 per 4. Sama dengan 9 akar 6 per 4. Kemudian kita tulis 9 akar 4 kita keluarkan jadi 2, tinggal dalam akar adalah 6. Makanya ini jawabannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Ya, 9 per 2 akar 6. Nah, setelah kita temukan, berarti tinggal kita cari. Kita gunakan rumus pendekatan luas segitiga, alas kali tinggi, alas kali tinggi. Alasnya adalah OG, tingginya CS, sama dengan alasnya GC, tingginya CO. Ya, seperti ini. 9 akar 6 per 2 kali CS. Kemudian 9 kali 9 akar 2 per 2. Dan kita hitung. Kita bisa sederhanakan ya. Kita sederhanakan. 9 kita sederhanakan dengan 9. Kemudian 2 dengan 2. Berarti yang tinggal adalah CS sama dengan 9 akar 2 per 6. Selanjutnya kita rasionalkan, dikalikan akar 6 per akar 6 sama dengan 9 akar 12 per 6. Ya, kita sederhanakan. Dapatnya adalah ini kita bagi 3 dapat 3. Ini dibagi 3 dapat 2. Akar 12 itu keluarkan jadi akar 4 kali 3. Akar 4 keluar jadi 2 ya, coret. Jadi jawabannya adalah 3 akar 3. Ya, oke anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semua sehat semua. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan lain. Mudah-mudahan pelajaran ada manfaatnya. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang berguna buat kalian. Selamat belajar. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.